Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang berbahagia, senantiasa sehat selalu, amin ya Rob. Materi pelajaran fisika untuk kelas 11 IPA hari ini, materi yang kita bahas lanjutannya adalah model gas ideal. Untuk model gas ideal ini, coba kita bayangkan ya, harus menghitung energi kinetik, yaitu menghitung energi kinetik gerakan kira-kira 10 pangkat 18 molekul dalam 1 cm kubik gas. Coba kita bayangkan sana, harus menghitung energi kinetik gerakan 10 pangkat 18 molekul dalam 1 cm kubik gas. Kemudian kita merata-ratakan energi kinetiknya, belum lagi efek tumbukan molekul, kemudian gerak acak dari tiap molekul. Nah, persoalan tersebut dapat kita membuat model sederhananya. Jadi kita bisa membuat model sederhana untuk menghitung ya, untuk menganalisis atau menghitung energi kinetik gas. Model yang diusulkan oleh para ahli fisika ya, para ahli. Pertama, ada yang mengatakan bahwa gas itu terdiri dari partikel-partikel yang dinamakan molekul. Jadi gas itu terdiri dari partikel-partikel yang dinamakan adalah molekul. Kemudian molekul itu kan ada yang molekul monoatomik, kemudian diatomik, kemudian poliatomik. Misalnya yang molekul yang atomik itu misalnya nih, satu misalnya helium, ini atomik nih, satu atom, ini atomik. Kemudian modelnya yang dua atomik, ini H gitu ya. Nah, ini diatomik, ada dua molekul, dua atom, H2. Ada juga yang tiga, misalnya karbon nih. Sini O, namanya C ya, namanya poliatomik. Nah, itu yang kemudian yang kedua ya, tadi model yang diusulkan tadi. Yang kedua adalah molekul-molekul itu bergerak acak. Jadi molekul-molekul itu bergerak itu acak atau random. Acak itu artinya kemungkinan yang sama. Jadi acak itu mempunyai kemungkinan yang sama untuk bergerak ke segala arah. Tetapi kecepatannya bervariasi. Jadi peluangnya sama, bergerak ke segala arah, kecepatan yang bervariasi. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang tumbukannya. Yang ketiga tentang tumbukan antara molekul
kemudian antara molekul-molekul, kemudian antara molekul dengan dinding, molekul dengan dinding ruang tempat itu nanti sebagai benting sempurna atau elastik, benting atau tumbukan elastik namanya, tumbukan elastik. Kita bayangkan kan ada dinding, kemudian ini ruangan, di ruangan ini kan ada molekul gas tadi, kita ambil satu atom gitu kan, atau diatomik. Tadi kan ada yang atomik, diatomik, dan fotonik, kita anggap ini. Nah, ini menumpuk dinding dengan kecepatan T. Nah, ini ada seluruh tetanya, kemudian dia terpantul lagi ke sana. Jadi ini sebelum tumbukan, sesudah tumbukan P aksen ini sama. Nah, ini dinding ini ruangan kan, ini ada gas menumpuk dinding, terjadi tumbukan sini, sehingga tumbukan itu kan rumusnya P sama dengan massa. Ini sebelum tumbukan, sesudah tumbukan lebih tanda P aksen sama dengan M P aksen. Ini sebelum tumbukan, yang ini sesudah tumbukan. Yang keempat, tentang gayanya ya. Gaya-gaya yang bekerja di antara molekul itu diabaikan. Nah, cuma kecuali katanya itu, kecuali gaya impulse. Selama tumbukan terjadi, Jadi gaya impuls itu ini, gaya impuls dirumuskan gaya perubahan waktu sama dengan perubahan momentum. Jadi tumbukan antar molekul-molekul itu diabaikan, yang diperhatikan hanya gaya impulsnya saja. Yang terakhir, yang keenam, bahwa semua molekul gas sama, tidak bisa dibedakan satu yang lain. Jadi semua molekul gas sama, tidak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, itulah model gas yang diusulkan, ada 5 poin. Kemudian kita masuk ke tekanan gas. Tekanan gas menurut teori kinetik. Masuk kepada tekanan gas menurut teori kinetik. Jadi maksudnya gini, bahwa tekanan gas yang dialami itu akibat tumbukan molekul-molekul pada dinding ruangan. Ini akibat tumbukan molekul-molekul ya kan, pada dinding ruangannya. Nah, kita gambarkan nih, ada suatu ruangan sumbu X sumbu Y, sini E, Y, Z.
ke gambar ruangannya. Nah, di sini ada molekul ya, bergerak ke segala arah, sini ke sana geraknya, yang ini sini misalnya. Di sini ada jumlah n molekul. N molekul gerakannya acak dalam ruangan itu, gerakannya acak. Nah, ini kita lihat, kita anggap ruangan tertutup. Kita anggap ruangan tertutup. Ruangan tertutup ini berbentuk kubus. Kubus berarti dengan sisinya itu kan L. Nah, jadi ruangnya ini berisi N molekul. Di sini kita anggap molekul itu hanya bertumbukan pada dinding. Antara molekul dengan molekul tidak diabaikan tumbukannya. Kita anggap di sini, kita anggap bahwa satu molekul itu menumbuk dinding, dalam dinding ruangan ya, dinding ruangan, berarti dengan kecepatan pi molekulnya. Nah, dia punya kecepatan. Sekarang kita lihat lagi ilustrasinya. Ini dinding tadi. Kemudian ini tadi, nah dalam ruangan tadi sebuah tumbukan sih, ada sebuah tumbukan. Dia menumbuk dinding. Ini P. Berarti kan ini ada komponen ini. Sini PF. Dari yang sini vertikal P. Menumbuk. Dia terpental lagi ke sini. Nah, berarti P-nya ini ke sini, PX-nya. Tapi PX-nya itu negatif nih, ke kiri ya, negatif PX. Kemudian ada P-nya. P-nya tetap aja posisikan masuk ke atas. Kemudian sini ini tumbukan, sudah tumbukannya. Nah, di sini sebelum apa? Di sini tadi sebelum tumbukan, di sini sesudah tumbukan. Kita perhatikan di sana bahwa komponen kecepatan itu Px, Py, P kan terdiri dari Px, Py, dan Pz karena sumbu X sumbu Y. Cuma untuk Pz nya tidak berubah. Yang kita perhatikan adalah Px nya saja sama gitu, antara Px dengan ini semuanya sama, tinggal kita menganalisa yang Px nya saja. Tumbukan sebelum tumbukan lenting sempurna, maka sama-sama besar nilainya. Maka besar Py ini sesudah tumbukan sama dengan Py. Kemudian untuk Px sesudah tumbukan sama dengan sebelum tumbukan. Begitu juga untuk Pz sama dengan. Berarti resultannya, besar kecepatannya itu, besar kecepatan total ya, seluruhnya itu berarti resultannya nih P sama dengan AK. Berarti Px kuadrat plus Py kuadrat plus Pz kuadrat. Kalau ini nanti ini apa sudah tumbukan ya, nah ini berarti bertanda ini. Ini negatif tadi. Nah, kemudian
Karena itu kuadrat, dikuadratkan berarti ini cermin positif ya, x kuadrat plus py kuadrat plus z kuadrat. Sehingga ini sama dengan kecepatan sesudah tumbukan dan sebelum tumbukan itu sama besar. Oke, kita teruskan lagi. Sekarang kita perhatiin bahwa molekul ini kan kecepatannya berubah. Kalau kecepatannya berubah berarti momentumnya juga berubah. Jadi karena P-nya itu berubah berarti momentumnya juga berubah. Delta P-nya berubah juga ini. Kita perhatikan lagi momentum tumbukannya di dinding tadi. Ini ada masanya, ini ke sana, P tadi. Kemudian ini kena dinding, ini kesini lagi dia. Nah, tumbukan nama ini sebelum tumbukan, sesudah tumbukan kecepatannya di dinding. Jadi perubahan momentumnya itu berarti karena rumus momentum adalah P sama dengan mp, maka sesudah tumbukan min mp itu dikurangkan dengan mp sesudah tumbukan. Ini mp karena kita tidak menggunakan mpx karena menggunakan arah ke sumber x aja, sini x gitu. Sehingga min berarti karena p i x ini sama dengan px berarti ini kita ganti dengan yang ini px nya boleh. Jadi ini m px sama dengan min m px, sehingga min berarti 2 m px. Tanda negatif itu artinya bahwa molekul itu memberikan momentumnya terhadap dinding. Jadi molekul itu memberikan momentumnya terhadap dinding lalu bertanda negatif. Ini kan tadi ke kanan, ini kan ke kiri, berarti diberi tanda negatif. Sekarang kita masuk kepada perubahan momentum tadi. Akibat perubahan momentum, delta P tadi itu disebabkan gaya dinding tadi, berarti F ya. Nah, berarti dinding ini kan F reaksi namanya. Berarti berlaku nanti ini hukum Newton 3. Saya gambarkan lagi ilustrasinya. Sini tadi ada gerak ke sini, di sini aksi dari sini sebagai aksi dinding. Lalu sini reaksinya. Sehingga impuls tadi kan rumusnya adalah F kan ada gaya ini. Nah, delta T sama dengan delta P. Sehingga F-nya sama dengan delta P per delta T. Kemudian kita lihat bahwa dinding tadi kan delta P pada dinding tadi, delta P tadi adalah
pada dinding ya 2 MPx. Perubahan ini akibat dari gaya yang diberikan oleh molekul. Sekarang kita masuk besar gayanya. Besar gaya yang diberikan oleh molekul. Besar gaya yang diberikan oleh molekul. Kita lihat tadi ini ada ruangan bentuk kubus tadi, dinding, ini ruangan. Nah, sini kita lihat ada molekul tadi bergerak di X. Mulai dari sini dulu ya. Ini dinding kiri, yang ini dinding sebelah kanan. Ini komponennya. Sini adalah PY, kemudian ini adalah ini menembuk ke sana ke dinding, kemudian dia ke sini. Setelah sebelah kiri ke kanan lagi dia, habis kanan dia ke sana lagi gitu. Terus menerus berlangsung. Nah, kita lihat, perhatikan di sini. Menurut BLB kan bahwa kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kita lihat ini jaraknya nih. Berarti kita ganti L ya. Kita lihat waktunya. Nah, ini kan ada waktu. Jarak bagi waktu, berarti untuk delta T ini T sama dengan adalah L S dibagi P. Kita ganti L dengan S dengan L per P. Nah, yang ini ada waktunya sini delta T 1 ini sama dengan L per P. Kemudian di sini berapa lagi, sini ada waktunya juga, berarti delta T kedua sama dengan L per Pf. Ini Pf tadi ya, L per Pf. Jadi kita lihat bergerak mengantuk ke dinding kanan. Setelah ke dinding kanan, dia menumpuk lagi dinding kiri, berlangsung terus menerus sehingga delta T1 nya itu sama dengan L per Px tadi. Ini dinding kanan tadi ya, dinding kanan. Kemudian delta T2 nya itu L per Px lagi sama ini dinding kiri tadi, dinding kiri, sehingga delta T keseluruhannya sama dengan delta T1 ditambah delta T2. Delta T1 tadi adalah L per Px, kan besar Px kan sebelum tumbukan sama karena dia lenting sempurna, sehingga tambah lagi L per Px, sehingga ada 2 L, berarti 2 L per Px. Sekarang kita masuk pada gaya rata-ratanya. Gaya rata-rata itu bekerja pada dinding akibat tumpukan tadi. Berarti kan tadi F delta T per F tadi adalah rumus, langsung aja delta T per delta T sama dengan delta P tadi kan 2 MPx bagi delta T kan ini 2L per Px sama dengan 2 MPx kita kalikan kan Px per 2L gitu.
Nah, kita coret duanya ini, tinggal muncul F-nya sama dengan M P X, F-nya 2 kuadrat per L. Sekarang kita masuk jumlah total gayanya. Jumlah total gaya. Kan F total resultan itu kan berarti karena F1 plus F2 plus F3 dan seterusnya. Sini berlakulah ya F tadi adalah ini, berarti kan M. Nah, berarti F sama dengan P. Nah, berarti P1x kuadrat tambah P2x kuadrat tambah P3x kuadrat dan seterusnya per L. Dimana P1x, P2x itu merupakan kecepatan molekul 1, kecepatan molekul 1, kecepatan molekul 2, kecepatan molekul 3, dan seterusnya. Kemudian tekanan molekul pada dinding lagi. Kita bahas. Tekanan molekul pada dinding. Tekanan kan rumusnya adalah P sama dengan gaya per satuan luas. Nah, kita masukkan rumusnya P. F tadi adalah ini hasilnya. Kita masukkan F M P1x kuadrat plus P2x kuadrat plus P3x kuadrat dan seterusnya per L kuadrat tadi kan, per L, karena ini A itu kan panjang kali lebar, ruangan panjang kali lebar, berarti ini sama juga L. Nah, makanya sama dengan L kuadrat. L kuadrat. Sini kan per L tadi rumusnya. Sehingga P nya sama dengan M. Ini kita 1, 2, 3 ini kita ganti dengan N gitu ya. Nah, N itu jumlahnya tinggal rata-rata Pn NP rata-rata sini kuadrat. Nah, karena di 1, 2, 3 kita ambil rata-ratanya, berarti P2x, nah diberi tanda ini kuadrat per L nya 2, ini 1, 3 gitu ya. Sekarang kita masuk kepada N deh, saya ingin jelaskan yang N ini. N itu adalah jumlah molekul gasnya, jumlah molekul gas yang 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Berarti muncul rata-ratanya. Nah, rata-rata kan kecepatan rata-rata kuadrat, ini namanya kecepatan kuadrat rata-rata, kecepatan kuadrat rata-rata. Berarti kan Pi2 kuadrat itu tentu sama juga dengan Px Pz kuadrat rata-rata sama dengan Px kuadrat rata-rata, sehingga P totalnya kuadrat rata-rata sama dengan Px kuadrat rata-rata ditambah dengan Py kuadrat rata-rata plus Pz kuadrat rata-rata karena
Px sama dengan P sama dengan Pz, bisa kita ganti P nya dengan Px dengan Pz, ya kan? Tadi kan Px sama dengan P, karena lanting sempurna tadi, maka kecepatan Px sama dengan kecepatan P sama dengan Pz. Jadi kita ganti aja dengan, karena kita menganalisa pada sumbu X, berarti ini ganti kita Px, kita gantikan dengan Pz. Berarti P rata-rata sama dengan Px kuadrat ditambah Px kuadrat rata-rata ditambah Px, berarti ada 3 P kuadrat sama dengan 3 Px kuadrat rata-rata. Sehingga kita lihat ini, nah masukkan kembali Px kuadrat rata-ratanya itu sama dengan 1/3 P kuadrat. Sehingga rumus tadi P sama dengan M N Px rata-rata per L pangkat 3 tadi, maka P nya sama dengan N besar ya, N. Nah ini kita ganti dengan ini ya kan. Nah sehingga 1/3 P kuadrat rata-rata L pangkat 3 kita terjemahkan volum, karena kan volum itu kan panjang kali lebar kali tinggi, berarti kan ini L kali L kali L terus L pangkat 3. Jadi kan berarti kita ganti dengan volum. Bisa ditulis 1/3 kita taruhkan ke depan, 1/3 M N P kecepatan rata-rata kuadrat rata-rata per volum. Ini volum, ini adalah kecepatan kuadrat rata-rata, yang ini volum. Nah inilah rumusnya. Sekarang rumus ini hasil formulasi yang kita turunkan, ini kan hasil tadi mulai awal kita menemukan rumus ini, kemudian kita hubungkan rumus ini dengan hubungan tekanan P tadi itu, dan energi kinetiknya tadi, energi kinetik, karena kan tadi kan mempunyai energi kinetik EK. Kan EK itu kan setengah MP kuadrat, sehingga kalau kita tarik, karena kan ada MP ini, ada MP ini N tadi, berarti kita MP kuadrat sama dengan MP kuadrat sama dengan kali-kali ini 2 EK kali sini, sehingga hubungannya tekanan ini kan sama dengan 1/3 M diubah ya MP kuadrat, nah per volum. Sekarang MP kuadrat ini, nah kita ganti dengan 2 EK, P sama dengan 1/2 N 2 EK per volum. Seperti tadi. Nah berarti kan 2 bisa taruh sini, kita taruh ke depan, maka P sama dengan tekanan sama dengan 2/3 N EK per volum. Nah ini hubungannya dengan energi kinetik. Contoh soal. Sebuah ruang berbentuk kubus. Sebuah ruang berbentuk kubus memiliki sisi
sisi 10 cm. Dalam ruang tersebut terdapat 10⁹ partikel yang senantiasa bergerak, yaitu dengan kecepatan 20 meter per sekon. Partikel yang bergerak apabila massa rata-rata tiap partikel, masanya rata-rata, karena dari 10⁹ tadi massa rata-rata masanya itu adalah 4 mikrogram. Mikro ini 10⁻⁶. Pertanyaannya adalah tekanan gas pada setiap sisi dinding ruangan itu. Sekarang kita coba menyelesaikan soal tadi. N-nya tadi sama dengan 10⁹ partikel. Kemudian M-nya tadi ada 4 mikrogram, ini sama dengan ubah 4 kali 10⁻⁶ gram. 10 ganti 10/6, ubah ke kilogram. Berarti 4 kali 10⁻⁶ gram ke kilogram, 1000 min 1000 kali 10⁻⁻3 kilogram. Maka hasilnya 4 kali 10⁻⁻9 kilogram. Kecepatan rata-ratanya tadi adalah 20 meter per sekon. Volumenya ini 10 sisi. Satu sisi kan 10, berarti kalau volume 3 sisi, berarti L nya 3, berarti sama dengan 10 cm per 3, berarti sama dengan 10⁻3 cm/3. Kita ubah ke meter kubik. Nah, kemudian berarti 10⁻⁻3 kali 10⁻⁻6 meter kubik. Hasilnya 10⁻⁻3 meter kubik. Sekarang kita T-nya sama dengan berapa? Berarti rumusnya dia adalah pakai PX sama dengan N M P X kuadrat per Pi. Masukkan angkanya, tinggal 10⁻9 dikalikan M nya tadi adalah 4 kali 10⁻⁹, kemudian kita kalikan dengan 20 kuadrat ya, volumenya 10⁻⁻3. Ini N 10⁻⁹, M nya tadi 4 kali 10⁻⁹,
P kuadrat ratanya 20, kemudian volumenya ampere. Hasil akhirnya adalah nanti hitung aja anda boleh menghitung sendiri ya. 16 kali 10 pangkat 5 Newton meter kuadrat. Sekarang latihan soalnya. Sebuah ruang mempunyai volume 10 pangkat min 3 meter kubik. Terdapat 2 kali 10 pangkat 9 partikel ke partikel yang senantiasa bergerak dengan kelajuan rata-ratanya adalah 20 meter per sekon. Jika massa rata-rata tiap partikel 5 kali 10 pangkat min 9 kg. Berapa tekanan gas di dalam ruang tersebut? Seulang lagi, sebuah ruang mempunyai volume 10 pangkat 3 meter kubik. Terdapat 2 kali 10 pangkat 9 partikel yang senantiasa bergerak dengan kelajuan rata-ratanya adalah 20 meter per sekon. Jika massa rata tiap partikel 5 kali 10 pangkat min 9 kg. Berapa tekanan gas di dalam ruang tersebut? Demikian penjelasan teoritis dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Selamat mengerjakan, belajar. Semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.